karena banyak banget dok yang nanya whitening ya, artinya Whitening aman nggak sih dok? kadang ada orang yang masih takut ke dokter gigi kan dok ya. Jadi Bisa nggak kita kasih janji manis ya? Janji manis. Emangnya mantan kamu? Membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat, Dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif. berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dr. Gigi Indra Wangsa. Dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Tanya Dokter Dokter Gigi. Halo, ketemu lagi di segmen Tanya Dokter Gigi. yes, Tanya Dokter Jadi Gigi. hari ini kita membahas apa nih dok, tentang whitening atau bleaching, gimana dok enaknya? Oke, ya masih banyak yang bertanya sih tentang whitening, biar nggak salah ini ya, salah paham, biar kita lurusin di sini deh dok. Ya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih umum, yang masih banyak masyarakat pengen tahu ya dok, dan sering tanya ke dokter gigi dan bingung gitu. Ya karena banyak banget dok yang nanya whitening ya, artinya masyarakat kita cenderung lebih concern, lebih interest, lebih excited dengan treatment-treatment estetik Iya, ya. benar banget So dok. daripada masyarakat kita salah paham, mending kita udah rangkum kan dok ya pertanyaan-pertanyaannya Ya, nih. kita bahas di sini jadinya. Oke. Oke, pertanyaan pertama dok, whitening aman nggak sih dok? Oke. Kalau kita ngobrolin tentang whitening itu aman atau enggak, whitening itu aman dok. Aman ya, oke. Aman dilakukan. Whitening itu kandungannya dalam gel pemutih itu ada hydrogen peroxide atau carbamide peroxide. Itu memang bisa melunakkan gigi dok sebenarnya. Cuma dalam batas pemakaian wajar dan di bawah supervisi dokter gigi itu aman dilakukan dok. Bahkan American Dental Association pun juga sudah mengeluarkan statement bahwa semua whitening treatment selama di bawah pengawasan dokter gigi, dalam konsultasi oleh dokter gigi, itu aman dilakukan. Aman. Jadi whitening atau bleaching itu aman ya dok ya? Yes. Oke, pertanyaan kedua dok, lebih bagus mana nih dok, whitening di klinik atau di rumah? Kan ada tuh dok yang dijual, terus bisa pakai di rumah keterangannya. Nah, aman nggak sih dok kayak gitu? Oke, tentang whitening di rumah atau di praktek dokter gigi atau di klinik dok ya. Satu, kalau itu tergantung kenyamanan pasien lagi ya dok ya. Oke. Kenyamanan itu dari segi waktu atau dari segi, kadang ada orang yang masih takut ke dokter gigi kan dok ya. Jadi kita tawarkan opsi. Opsi pertama itu adalah whitening treatment di praktek dokter gigi atau klinik dokter gigi. Nah, jadi itu menggunakan hidrogen peroksidanya dengan kandungan 35% sampai 40%. Karena kandungannya agak tinggi, diharapkan di bawah pengawasan dokter gigi. Jadi dilakukan oleh dokter gigi secara profesional di dalam praktek atau klinik dokter gigi selama 1 jam. Nanti hasilnya itu instant result. Langsung kelihatan gitu ya langsung dok? kelihatan. Oke. Jadi dengan kandungan yang lumayan tinggi, itu aman dilakukan karena di bawah pengawasan dokter gigi. Dan keuntungannya hasilnya instant result, tapi mungkin yang bisa kita bilang resiko treatment adalah sensitivitasnya lebih Tinggi. terasa gitu. Oke. Mungkin bisa bertahan 2-3 hari bahkan sampai seminggu, tergantung tiap orang. Itu yang pertama dok. Lalu yang kedua itu home treatment. Jadi kalau mau treatmentnya di rumah, biasanya kalau pasiennya sibuk, nggak sempat ke dokter gigi, atau pengen redo dari office treatment yang sebelumnya di praktek dokter gigi, atau bahkan ya dok bisa dibilang kayak takut ke dokter gigi gitu. Nah, jadi ada opsi lain bisa dilakukan di rumah. Oke. Dilakukan di rumah itu pun bahannya nggak sembarang juga dok. Bahannya masih dalam yang disarankan atau direkomendasikan oleh dokter gigi, dengan kandungan tuh biasanya 6% sampai 10% kalau untuk di rumah. Jadi dengan persentase yang agak atau rendah, jadi aman dilakukan sendiri oleh pasien. Jadi resiko yang tadi yang sensitivitasnya itu juga beda ya dok ya? Ya, jadi sensitivitasnya lebih rendah. Cuma dari segi resultnya atau hasilnya nggak bisa instan kayak office treatment. Jadi baru didapat hasilnya itu
setelah seminggu atau 2 minggu pemakaian, itu pun dengan tiap hari pakai 30 menit sehari. Nanti untuk seperti apa prosedur dilakukan di rumah itu ya dikonsultasikan dulu sama dokter gigi. Jangan sembarang beli langsung dicoba di rumah begitu ya. Ya, harus tetap dibaca juga ya dok ya, selain Iya, dikonsultasikan, terus dibaca isi kandungannya tuh apa aja sih. Iya. Tentu pasti ada plus minusnya nih. Jadi kalau mau cepet ya harus yang office treatment atau di klinik dokter gigi gitu ya dok. Iya. Tapi kalau mau lebih santai dan nggak yang mau hasilnya juga terlalu cepat gitu, bisa sambil multitasking whiteningnya gitu kan dok? Bisa. Sambil ngapain terus pasang tray-nya whitening 30 menit gitu ya dok sehari ya? Betul. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok. Oke. Aman nggak sih dok memutihkan gigi sendiri dengan pemutih gigi dari pasaran? Kayak tadi kan yang home treatment. Iya. Itu haruskah beli di klinik gigi atau boleh beli di pasaran gitu dok, yang atau di marketplace gitu? Iya. Jadi masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya kan dok, berarti aman nggak sih dilakukan di rumah? Kan kita jawaban tadi aman, cuma nggak bisa sembarangan juga beli bahan itu dok. Maksudnya kalaupun beli di internet gitu misalkan, jadi pertama kuncinya adalah belilah yang sudah memiliki izin BPOM. Iya benar. Artinya sudah mendapatkan restu dari pemerintah dok untuk benar. diperjualbelikan. Sudah, karena gitu kan, sudah ya. dicek semuanya gitu kan dok. Keamanannya gitu. Nah, lalu yang kedua memakainya sesuai aturan pakai. Ya misalkan dianjurkannya sekali pemakaian itu per hari 30 menit, jangan dilebihin dari 30 menit. Misalkan tidak boleh tertelan gitu misalkan. Jadi tetap ikutin aturan pakai dok ya. Dan itu kuncinya itu sih satu pertama memiliki izin BPOM dulu pertama. Itu sih. Jadi masih aman selama ya itu ya dok ya, masih ada izinnya. Dan karena pasti banyak banget dok yang jual di internet itu, tapi kuncinya izinnya dulu. Oke, selanjutnya dok, kan banyak tuh yang nanya, whitening tuh bisa seputih apa sih dok? Atau bisa naik berapa tingkat sih gitu kan, banyak yang penasaran ya dok. Bisa nggak kita kasih janji manis ya? Janji manis, emangnya mantan kamu gitu? Oke, jadi untuk segala treatment ke dokter gigi ya, terutama apalagi estetik ya. Estetik itu kita kayaknya harus memberikan informasi yang lebih jelas dan edukasi yang lebih banyak lagi ke pasien dok, karena pasien karena takut dokter gigi tapi ingin hasil yang bagus, gitu. ikutin tren, jadi akhirnya salah tempat. Ya kan? Itu sih kita hindari dulu pertama, dan kita selalu pasien-pasien datang ke praktek itu kita informasi dan edukasi dulu pertama. Terus nyambung ke itu dok ya, tadi pertanyaannya itu pertanyaan yang lumrah banget di pasien tanya, berapa putih deh dok? Nah ini ya untuk masyarakat, bahwa kita dokter gigi tidak pernah bisa memprediksi seberapa putih akan naik setelah treatment bleaching atau whitening, dan kita pun tidak akan pernah berani memberikan janji manis ya? No. Oke. Tapi secara penelitian, secara beberapa dari banyak pasien yang sudah pernah whitening juga di praktek dok ya, berdasarkan pengalaman ya dok ya. Itu reaksi atau hasil dari whitening treatment atau bleaching ini, pemutihan gigi ini rata-rata naik dari 3 sampai 8 tingkat. Ya, jadi 3 tingkat maksimal 8 tingkat itu bervariasi tiap pasien. Kenapa bervariasi? Karena responsnya atau penyerapan si gelnya itu, gel pemutih itu oleh gigi tiap orang itu berbeda-beda dok. Gitu. Jadi kita harus memberikan batasan ekspektasinya pasien. Kalau pasien ini pengalaman pertamanya melakukan whitening treatment, satu, tahu dulu aman. Ya. Tahu dulu itu aman. Yang kedua, masalah ekspektasi seberapa putih, oke lah, let's say coba pertama dulu. Kalau senang dengan hasilnya, nanti bisa misalkan berubah warna lagi, bisa di whitening lagi gitu dok. Jadi jawabannya kemungkinan naik 3 sampai 8 tingkat, tapi kita tidak pernah memberikan janji dan kita tidak pernah bisa memprediksi.
at least lebih cerah lah dok. Ya pasti lebih cerah ya. Betul. Tapi kalau misalkan mau putih, yang milih warna itu beda treatment lagi ya dok ya. Jadi nggak bisa disamain sama whitening. Jadi itu kan natural ya dok, kayak kembali ke respon giginya gitu. Tapi nggak nyalahin juga sih dok, karena banyak yang di internet itu kan memberikan hasilnya, resultnya itu yang terbaik yang di posting. Namanya gitu juga dok. kan marketing ya. Ya karena di segmen tanya dokter gigi ini biar lebih jelas. Kita lebih kan? realistis soalnya di sini ya kan dok, Yes. berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang pasien rasakan, dokter yang taunya gimana gitu. Nih selanjutnya dok, masih berhubungan, seberapa sering sih boleh whitening dok gitu? Boleh diulang misalkan abis whitening nih, abis itu udah minum kopi tiap hari, abis itu boleh nggak diulangnya sebulan sekali atau gimana gitu dok? Itu kan ada pertanyaan dari pasien ya. Kalau tentang seberapa sering, biasanya nih pertanyaannya kalau pasiennya setelah whitening ke dokter gigi senang dengan hasilnya dok, puas sama hasilnya. Jadi pasien kan nanya, dok saya senang nih sama hasilnya dok, kira-kira seberapa sering saya bisa melakukan, saya nggak mau nanti warnanya berubah warna lagi gitu. Nah untuk itu kita sebagai dokter gigi bisa mengatakan whitening treatment atau bleaching ini atau pemutihan gigi ini sebenarnya bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun dok. Ya, cuma kembali lagi tetap konsultasikan dulu ke dokter giginya, karena dokter gigi nanti akan melihat, oh ini boleh dilakukan lebih dari 1 kali dalam selang berapa bulan. Oh ini memang harus dilakukan retreatment lagi. Oh ini nggak boleh dilakukan sering-sering. Nah itu dokter gigi yang akan melihat keadaan gigi pasien. So kita harapkan sih masyarakat jangan baru tahu whitening itu aman, baru tahu harganya ternyata terjangkau, nggak bisa sembarangan juga. Tetap apa-apa kita konsultasikan dulu ya kepada ahlinya. Oke, selanjutnya dok, berapa lama nih efek whitening ini tuh bisa bertahan dok? Oke. Tidak ada janji lagi ya. Betul. Karena apa ya? Kita sebagai dokter gigi yang tahu treatmentnya, yang tahu tentang keadaan giginya, kita bisa membantu pasien untuk keluhannya apa. Dok, gigi saya terlihat agak kuning, saya nggak pede. Oke, kita bantu sama treatment pemutihan gigi, whitening atau bleaching ini. Hasilnya lebih cerah, ya kan? Cuma kalau misalkan ditanya seberapa lama bertahan, kita selalu juga bilang kayak tadi dok, kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa memberi janji. Why? Kenapa dok? Karena yang menyebabkan warna gigi berubah itu kan pola atau kebiasaan kita makan makanan yang berisiko memberikan noda kembali pada gigi. Contoh, kopi, teh, strawberry juice, red wine, ya kan, kari, dan makanan-makanan lain yang sebenarnya memberikan stain atau noda pada gigi. Semakin sering atau semakin banyak pasien mengkonsumsi makanan yang berisiko memberikan noda itu, semakin cepat warna berubah. So memang ya, kalau orang bilang beauty is pain, beauty is hard, itu benar. Jadi kan kayak misalkan wanita ya, habis perawatan wajah nggak boleh kena sinar, nggak boleh, ya sama dok, artinya kita habis pemutihan gigi juga ada pantangan-pantangannya gitu. Kalau mau lebih awet, ya itu dikonsultasi dok sama dokter gigi. Jadi dok, saya pecinta kopi, harus banget minum kopi, tapi saya mau gigi saya putih. Oh ya bisa, artinya bisa kita cerahkan warnanya. Cuma dengan konsumsi yang rutin seperti itu, ya akan mengembalikan warna lebih cepat. Sekarang dokter gigi akan melihat apakah boleh pasien sering-sering melakukan whitening, kan kita dikonsultasikan lagi. Oke, jelas banget sih dok. Terus ada juga pertanyaan nih dok, kalau ibu hamil dan menyusui boleh nggak tuh whitening atau bleaching? Kan kayak aduh udah selesai nih lahiran, pengen glow up lagi gitu kan. Boleh nggak dok? Iya paham sih dok, artinya ibu yang sedang masa kehamilan gitu kan ya, atau menyusui pengen terlihat cantik lagi gitu kan, karena 9 bulan kemarin nggak ngurus diri, sekarang pengen cantik lagi. Secara kebutuhan psikologisnya ya bisa dibilang ya, pengen terlihat cantik lagi, sangat bisa diterima dok, sangat masuk akal. Cuma karena ini kembali lagi melibatkan kesehatan
tubuh juga. Mm-mm. Bijaksananya sih ibu hamil atau menyusui atau keadaan lain yang terkait dengan itu Mm-mm. lebih baik ditunda dulu ya, lebih baik dok. Kenapa? Apalagi kalau ibu hamil ya dok ya, treatment yang lumayan lama gitu di Nah, dokter gigi. lebih ke sana. Kalau Oke. saya bilang ke pasien-pasien saya, dok saya lagi sedang hamil berapa bulan dok, lagi hamil trimester kedua, trimester ketiga, tapi pengen terlihat masih cantik dok gitu misalkan, ya kita kasih pengertian dok. Kita nggak bisa bilang nggak boleh gitu. Ya tipikal orang zaman sekarang kan butuh penjelasan yang rasional. Benar. Jadi tolonglah kita juga sebagai dokter gigi kasih penjelasan yang rasional. Bolehnya kenapa, nggak bolehnya kenapa. Iya. Kalau saya bilang boleh-boleh aja dok sebenarnya, cuma bijaksananya ditunda dulu ya sampai situasi sudah selesai melahirkan. Kenapa dok? Orang dengan kondisi nggak hamil aja berbaring di kursi gigi 1 jam, Benar. pegel dok, Pegel. lelah gitu ya. Apalagi dalam keadaan hamil itu Iya. mungkin lebih berat dirasa keluhan fisiknya. Benar. Jadi mendingan ditunda dulu lah ya. Saran untuk yang sedang hamil atau menyusui untuk whitening treatment estetik ditunda dulu lah. Kecuali ke dokter gigi untuk kebutuhan yang emergency atau urgent. Misalkan sakit gigi atau itu harus segera dilakukan. Ya, kalau misalkan aesthetic treatment it can wait ya dok can ya. wait, bisa menunggu lah dok. Jadi sabar bu ibu ya. Kalau mau cantik sebentar lagi. Habis lahiran, habis selesai menyusui dulu biar semuanya tuh aman, tentram, Aman, ya. nyaman juga gitu. Kayak moto kita kan, kita pengen ngasih cantik, tapi biar sehat dan aman juga. Iya benar, nggak asal cantik Iya. aja ya Itu dok. yang selalu saya ingatkan ke pasien-pasien. Kita bisa banget bikin gigi pasien cantik lebih baik up dari sebelumnya. Iya. Cuma sehatnya itu utama dan fungsinya juga utama gitu. Iya benar. So lebih baik bring smile with healthy and ya give you happy kan gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling sering bikin rancu nih, Dok. Oke. Jadi orang kan suka bingung nih kalau misalkan mutihin gigi. Dok, saya pengen mutihin gigi. Bisa pakai whitening atau bagusan veneer ya, Dok? Gitu. Itu kalau ada pasien yang nanya bagusan whitening atau veneer ya, Dok ya? Berarti pasiennya sudah lebih banyak searching information di internet, Dok. Karena kebanyakan pasien-pasien nanya, dok saya mau putihnya kayak gini. Dia nunjukin foto, putihnya mau seperti ini gitu kan. Nah itu saya bilang putih dari whitening itu nggak bisa kayak gitu. Jadi hasilnya seperti ini bukan whitening, ini gitu. Nah jadi saya cuma mau ngasih meluruskan aja, whitening treatment atau bleaching atau pemutihan gigi hanya mampu merubah warna ya dok ya. Warna. Tapi kalau veneer itu mampu merubah warna, bentuk, ukuran, panjang, menutup celah, gitu dong. Lebih banyak kasus yang bisa diberesin dalam 1 kali treatment veneer itu. Ya, tapi ada resiko-resiko lain juga gitu kan ya. Kembali lagi, whitening atau veneer, apapun ekspektasinya, jangan mentang-mentang misalkan punya uang dan punya keinginan, asal gitu. Konsultasikan aja dulu dokter gigi. Dokter gigi zaman sekarang juga saya rasa sangat open ya untuk memberikan informasi dok. Untuk tugasnya kita utama itu memberikan edukasi paling penting. Oke nih dok. Jadi tolong disimpulkan tentang whitening atau bleaching ini dok biar masyarakat tuh benar-benar paham dari podcast kita hari ini. Oke, jadi kesimpulannya dari podcast kita tentang whitening treatment atau bleaching atau pemutihan gigi ini adalah prosedur ini mampu untuk merubah warna gigi ya, mampu untuk merubah warna gigi dari kebiasaan kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang berisiko memberikan noda pada gigi dok ya. Dan intinya adalah prosedur ini aman untuk dilakukan. Oke. Ya, dan jangan lupa buat mengkonsultasikan semua kebutuhan, permasalahan yang kalian punya ke orang yang tepat atau profesional gitu ya dok. Betul. Jangan berdasarkan hanya dari
Mbah Google aja, langsung aja datang ke dokter gigi, cek konsultasi. Jadi apa yang dibutuhkan sama kalian tuh lebih tepat treatmentnya. Betul sekali, Dok. Bukan hanya sekedar punya uang, habis itu pengen treatment ini itu, lalu pengen dilakukan. Tapi dokter gigi akan memberikan pertimbangan-pertimbangan resikonya ya dok. Oke, kita akan hadir di video-video berikutnya yang membahas tentang kesehatan gigi di masyarakat. Sampai jumpa di segmen Tanya Dokter Gigi.